Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya sekarang akan melihatkan bagaimana kita nyervis rem Suzuki Jimny Katana itu yang depan. Di depan itu dia pakai rim disc ya. Jadi untuk rem disc itu sebenarnya jarang sekali rusak, cuma kotor gitu loh. Cuma cara nyervisnya harus dilepas. Jangan sekali-sekali nyervis itu masih nempel di mobilnya. Jadi menurut saya nggak bisa 100% gitu ya. Tapi kalau di rem itu kalau yang bagus bisa shoot. Nah kayak Avanza, kayak mobil-mobil baru shoot gitu ya. Jadi silakan simak video saya ini gitu. Salam tentunya buat rekan sedulur-dulur senusantara. Untuk skin tentunya satukan jangan pisahkan. Nah, salam buat rekan-rekan semua pencinta Jimkat. Salam sehat atau salam satu aspal. Buat saya tidak. Pokoknya HE. Oke lho. Kita simak edukasi atau cara saya menyervis. Semoga ini berguna dan bermanfaat buat semuanya. Saya mohon maaf para senior-senior yang tentunya sudah super ahli, super segalanya. Saya nggak minterin, cuma membagi pengalaman. Ya kalau kiranya suka silakan di subscribe biar saya selalu lanjut membuatkan terus ya untuk kesulitan-kesulitan Jimkat Katana kita. Oke lur, simak lur. Yuk kita mulai servis rem ya. Ini rem disc untuk Suzuki ya, Jimny Katana bagian depan. Ini al, pegangin al, ayo tak shooting yang deket ya nanti. Nah untuk cara melepas ini kalau nanti harus kita perbaikin kan. Untuk melepas ini nggak usah bingung. Anda buka ini yang buat pengisian oli sini, masukin obeng aja. Begini lur, caranya lur. Ya. Ini yang lurus, jangan baret, terus ditekan. Berat emang. Nah, keluar nggak? Tuh, keluar. Oke? Nah, setelah keluar, ini keluar. Nah, ini lihat nih. Bagaimana rem nggak berat orang kayak gini. Yang penting ini, di sini ada kawat kecil untuk ngancing ya. Nanti kita praktekkan. Tuh remnya udah kotor banget kelihatan. Sebetulnya cuma kotor lur, gampang ini ya. Ini lur, ini kan kita copot ya. Nah, kita masukin air. Terus saya ingatkan untuk rem disc nggak bagus kalau masih nempel di bodi mobil, kita servis gini nggak bagus. Jadi usahakan nyopot. Orang nyopotnya gampang kok, cuma baut 17. Jadi ini yang dicopot pasangannya. Baut 17 kita udah bisa copot sama 12 ini. Nah karena apa? Ini juga nanti buat pengereman. Ini kan macet tuh, macet kan? Tuh kan? Nah ini supaya dia nanti bisa jalan, ininya juga bisa jalan, itu kita harus bongkar aja. Di sini ada semacam kayak kancingan ya. Kancingan tuh kawat kecil ya lur. Aduh kok robek nih. Jangan sampai robek, dilarang. Udah tua nih. Ya. Ini kita copot. Cari pas. Ah ini udah kena. Dia ada kawat nih semacam kancingan masuk ke dalam sini caranya. Nanti aja ya kita praktekkan untuk pemasangan. Ini perlunya, nah tuh lihat kotorannya kelihatan nggak ini Jum. Nah ini yang membuat seker atau pistonnya rem nggak berjalan dengan baik itu kotor begini. Kita cuci aja pakai sabun seperti daleman ini. Tuh ada yang sampai nih yang mentok di sini ya. Tuh hitam semua, kelihatan nggak ini? Ini kita copot. Di sini ada karet kecil ya, namanya seal ya. Seal anu ini. Seal seker rem namanya. Nah, ini harus kita lepas. Kita lepas nanti kita cuci. Nggak usah takut, enggak. Beli juga enggak mahal. Yang penting jangan tergores. Nah, udah copot nih lur, cuma begini toh. Ini juga harus bersih. Orang kalau apa ya, rem Boxer itu jarang rusak kok, paling cuma kotor lah itu kelihatan hitam-hitam. Nih kelihatan nggak nih? Kelihatan. Ini loh
yang di asnya ini loh. Kelihatan kan? Nah ini hitam tuh. Ini harus kita bersihin. Tapi ingat, cara bersihinnya ya sama sabun, sama amplas. Amplas yang halus, bisa amplas 1000. Pokoknya usahakan di atas 500. Amplasnya yang makin halus. Ah ini kita keluarkan ya. Ini kita keluarkan semua. Gak usah takut lur, nggak apa-apa. Nah ini sekernya aja udah macet nih. Tuh lihat, bener ya, hancur nih seker. Nah nanti kita di sini seker ini biar bisa jalan. Nah kita amplasi, kita pakai sabun amplas, ntar kita kasih setempet, gemuk. Nah ini kita copot lur. Wih macet ini. Udah kena. Lepas. Nah kita copot aja lur. Nah jadi untuk proses supaya enak rem itu cuma di sini lur. Ini sama rumah seker ini. Jadi yang harus dibersihkan ini sama rumah seker. Nanti ini fungsinya buat maju mundurnya enak. Dan piston rem atau seker ini nggak ngalami kebocoran, enak. Oke gitu. Ini harus pakai amplas kasar nggak apa-apa ini. Karena ini nanti dimasukin stand pad ya. Ini amplas kasar tuh sampai kayak gitu kan, ngilangi hitam-hitamnya ini, supaya juga nanti kan masuknya ke sini lur. Sini ini juga boleh diamplasin. Nih ini yang suka nggak mau lari dia, nggak mau apa maju mundur tuh kotor kan. Sini juga ya gitu Terus ini jangan lupa ini yang amplas kasar ya. Ntar habis kasar ya tentunya halus. Kalau langsung halus dia sulit karena baretnya udah terlampau ini. Cuma tidak begitu treble kayak ini tuh kan. Ini bisa kita halusin lagi bisa. Ya namanya kita harus banyak belajar lur. Kelihatan nggak Kelihatan. Nah sesudah itu ini dicuci dulu, kita cuci pakai sabun dulu. Kenapa harus pakai sabun? Karena bekas rem itu ada semacam kayak minyak rem itu ada semacam bawa kotoran oli. Jadi sukanya ini kayak ini. Nah ini kan kelihatan kilap nggak ini? Ini nggak kilap, ini kilap. Kenapa? Ya berarti dia macet di karetnya itu berhenti di sini nggak jalan. Nah ya, ini nomor 1000 kan, amplas 1000. Saya pakai ini amplas 1000 untuk meratakan atau menghilangkan kotoran di namanya piston ya ini. Tapi saya bilang sih seker rim. Nah kita bikin kayak gini. Kan yang kilapnya tadi hilang nggak? Oke. Nah kira-kira kayak gitu lur. Nah ini berarti udah gampang kok betulin itu, nggak perlu ribet-ribet. Tapi saya sarankan copot aja. Kalau dicopot itu lebih lebih akurat gitu loh ya. Terus hasilnya juga bisa maksimal. Tapi kalau masih nempel di mobilnya itu kurang maksimal. Nah ini udah bagus lur gitu lur. Nah ini di dalam sama tuh kelihatan kan, parah kan. Nah ini kalau dia ada kotoran semacam kayak gini, jadi seker itu sedikit agak ke kiri atau ke kanan, jadi kurang sempurna. Kita amplas saja, kita bikin supaya kotoran atau yang di dalam. Tapi inget ya, ininya pakai yang 1000, jangan sampai kasar loh, pakai yang 1000 ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita sambil nyuci sama air, tentu ada kekurangan atau kotoran. Kita amplas saja pakai amplas 1000 nih lur. Takutnya piston, ini piston atau rumah seker nih suka ada yang berat tajam kalau bocor. Tapi kalau enggak ya diginikan aja udah sempurna, udah bagus nih. Ya terus nih rumah seker, rumah piston. Nah ini harus kita bagus. Kita semprot pakai air aja, biarin airan lebih nggak ada resiko kalau air. Nah, lihat dulu di sini, kita lihat, kita kontrol ini. Nah ini aman.
Aman nih. Aman. Sekarang karet-karet. Ini tadi udah disabunin. Kita biar agak bagus ya. Atau bersih. Kayak gini kan Lur. Ya. Oke, satu-satu. Ini ada karet 4 lagi. Ini juga tadi udah bagus kan ya? Nggak hitam-hitam ya Al? Ya, kita simpan dulu. Ntar kita bersihin, kita pasang. Ya ini yang tadi hitam-hitam udah bagus juga kan? Iya. Udah kita amplasi, amplas kasar. Good, ya harus rajin. Ya, seperti ini. Kita bereskan nih di dalamnya sini biasanya. Di dalam karet nih, biar nggak ada tanah kotor. Oke. Terus ada kancingan 1. Nah, ini kancing kita sediakan. Ini 4. Ini yang 2. Yang 2 ini kosong. Jadi yang 2 lagi ada besinya. Nanti besi di belakang, di samping saya kasih tahu cara pemasangannya ya. Terus ini ada karet. Ini karet buat kotoran piston. Ini kancingnya tadi ya. Terus ini jangan lupa ini karet ya, karet ring piston. Ini biasa kalau saya tak kasih, kalau orang-orang ada yang dikasih minyak rambut, ada yang dikasih stempet. Kalau saya kasih stempet gini, terus ini saya masukin Lur, sini Lur. Nah, masuknya begini. Kita masukkan karetnya ini. Ini ada lubangnya ya, jangan takut gampang kok, ini enggak susah amat. Kelihatan nggak Al? Kalau nggak deketin Al. Cara masangnya saudara-saudara ayah yang belajar di sana nanti bisa. Nah, sesudah nempel rapi gini, ini juga ini kasih aja oli atau stempet dikit aja, putarkan ke sini ya. Nah, gini aja dikit menjaga karat atau seterusnya. Sesudah gini masukkan Lur. Biasanya sedikit agak susah Lur. Nah, ini susah kan? Susahnya. Kalau kita sudah masang as gini ya, udah kita kencangkan, kan dia ada ring 2 tuh, ada ring 2. Jadi ini harus kita isi stempet supaya nanti paling tidak ya bisa menjaga lah di dalamnya itu. Nah, terus baru ini rumah vlog atau rumah tutupnya. Ini kan rumah vlog, kita pasang ya Lur. Nah, kita pasang gitu. Ntar kita tinggal masang kancingannya vlog ini. Jadi kita bisa tarik dari sini baut 12. Setelah kita full masang stempet, ya kita pasang baut 12-nya. Ntar kalau udah pasang baut 12 gini, baru kita pasang kancingnya. Nah, ini kan kancingnya ini ya. Kancing ini jangan lupa dipasang sini. Ini kan suka masuk ke dalam. Kalau masuk bisa ditarik dengan baut 12, tarik atau pakai tangan juga kalau gampang. Ini kan, jangan lupa kancing ini harus dipasang. Banyak sih orang yang nggak dipasang. Tapi demi ya ikutinlah aturan pabrik lebih. Di sini vlog. Ini yang agak ini vlog. Sebetulnya nggak terlampau banyak di sini untuk apa? Stempet ini nggak masalah, kecuali di dalam tadi. Kalau ini cuma maju mundur aja, nggak berputar kencang. Dikasih dikit aja, nggak usah terlampau banyak, ntar belepotan. Nah, untuk cara pemasangan vlog, cari lubang ini. Ini kan ada yang kayak gini. Ya kalau ini dimasukin ini memang bisa, cuma memaksa dan tidak sesuai. Jadi kalau yang ada tanda ini diusahakan ini yang gini. Jadi misalnya contoh ini pasti bisa. Nah ini kan tinggal kita masuk tuh Lur. Oke Lur, tinggal kita baut aja nih. Nah ya, kalau untuk
Tapi usahakan posisi ini, nih, ya, harus posisi pray. Jangan sampai ngelok. Kalau ngelok dia jerat dalamnya agak susah. Tadi nanti sampean beletat itu per dalam. Kalaupun beletat tinggal telepon saya ajarin. Oke. Lalu kenceng ini vilognya. Nah kalau sampean ragu, kalau sudah kenceng 2 atau 3, Anda coba sini. Kalau ini dicoba, ini kan lagi pre. Ini pre ya lur, ntar tak ambil lampu dulu. Ini pre kan, ya. Ini kan tandanya pre ya. Nah ke kamera. Ini tanda pre. Kalau sampean pingin tahu, nanti dia ada bunyi. Kalau kita lokan, kalau bener. Dengar kan bunyinya cetek gitu. Iya, kita ulang ya. Kita ulang. Kalau yang benar, deketin biar dengar bunyinya. Ini saya lock. Kalau benar nanti dia bunyi cetak gitu. Lihat ini, karena dia dari per. Nah, bunyi. Oke. Ini harus kita kasih stand pad ya untuk jalannya ini. Supaya remnya itu jalannya enak ya. Nah ini kan jalannya enak, cuma banyak orang di sini ngalami kesalahan gitu loh. Jadi usahakan ini ada stand pad ya, tidak terlampau banyak boleh. Nah terus untuk ini mau saya jelaskan untuk kesalahan yang akan terjadi. Kalau ini kan ringnya black, kalau yang ada besi gini. Ini di sebelah sini lur. Kalau yang nggak ada besi gini, ini di sebelah sini. Ya perlu diingat ya, karena ini nanti ada begitu Anda pasang kan ada baut 12 di sini. Nah ini fungsinya besi ini. Jadi jangan sampai kan banyak orang-orang besinya dipasang di sini. Ini salah. Besi itu di sini karena sepasang itu satu. Lihatin sini dong. Sepasang itu ada 2, satunya ada besi, satunya ini ada besi kan. Nah yang besi ini di belakang sini. Kalau yang nggak ada besi di depan sini lur, kayak gini gitu ya. Ini udah stand pad. Ingat ya, ini harus kita pasang, jangan besi ininya ya. Setelah ini kita pasang semua, terus baru ini, karena ini harus ada ketelitian. Banyak saya lihat asal nempel. Nah, ini masukin dulu, jangan sampai besinya. Ntar kalau sampai, nah ini kan masih sulit. Apalagi kalau besinya ada tambah sulit. Masukin aja dulu. Ya semua perlu ketelitian. Nah setelah masuk, sampean puter. Tuh nggak apa-apa kan? Nggak kan? Nih lihat nih. Masuknya aja dia cuma samping sana. Jadi kita harus total masuk nih. Setelah ini masuk. Ini ada besi tanda gini, ingat ya. Yang ini di sisi yang nggak ada besinya. Ini kan ada besinya, jangan. Jadi sisinya sini. Nah nanti cara masuknya ini dulu. Ini stand padding gini lur. Udah ya, kita tadi kan udah kita tes. Nah ini makanya dia dibikin kayak ada sendatan ke dalam ini supaya dia masuk karet. Nah setelah karetnya terpasang rapi, baru besi ini pasangkan. Paksain sedikit. Emang agak sulit posisi ini. Cuma kalau masuk inget ya, kalau mau masukkan karet ini jangan dari luar, dari sisi dalam yang nggak ada besinya. Terus yang ini harus di luar. Jadi yang ada lubang tempat karet ini di luar. Begitu kita dorong masuk, emang agak berat lur. Ini kan agak berat kan masuknya, tapi karena karet. Nah masukkan lur. Kalau udah masuk giniin, terusin aja nggak apa-apa sampai karetnya dia ini masuk ke selanya. Terus yang dari sini sampean dorong lagi. Nah ini belum, namanya karetnya belum ngikut, berarti kita kurang masuk. Nah setelah masuk gini dorong. Nah ini sudah masuk di sela karet. Kalau kurang dorong aja lagi. Nah, sudah enak kan lur. Ini diusahakan karet ini bisa masuk di selanya rumah. Rumah mana Ini ada rumahnya ya.
kita dorong masuk aja nggak apa-apa sampai full. Biar lewat dulu, baru ini kita keluarkan. Saya mau dia. Nah, mau kan? Apa-apa lur, kita kan harusnya apa ya, belajar dari wong Jawa itu belajar itu ya gini, kamu gini kan, ini dorong yang besi ini, kamu dorong masuk ke dalam, masukin klek nanti lah, masukkan lur, rapi kan. Nah terus di sini dicoba dia mau nggak maju mundur. Nah mau kan, nah ini nanti sama. Oh mau, lu mau ya. Oke, itu aja. Usahakan waktu sampean itu masang ininya di luar untuk struktur ketelitian. Nah, bukan yang di pistonnya ya. Kalau pistonnya ini kosong, nggak ada besi. Tapi di sini ini ada besi. Mana lempengannya? Nah, semacam ini. Terus ini supaya nggak gampang copot, ini benain dulu. Ini benain. Karena ini buat selain ring, begitu fungsinya kalau kampas rem habis, dia akan nyentuh antara besi sama ini jadi krik ngik. Nah itu nandakan kalau kampas remnya sudah habis. Nah ini terus baru ini kita pasang. Gampang kok lur. Ya apa ya? Nah ini diusahakan lurus kita ke sini nih lur. Ini kan ya. Udah masuk gini, baut ini dipasang nih, baut 12 nih. Nah, asal aja masangnya nggak perlu kenceng. Ini juga. Nah kalau sudah masuk sedikit, ini sedikit, ini harus ada selah untuk masukkan piringan nanti ya, piringan ini. Oke, ini kita taruh sini, piringan ini kita ambil, kita masukkan. Nah, kalau sudah piringan masuk begini lur, mungkin Anda nggak mau goyang apa bisa juga. Kalau nggak mau goyang dipasang gini, cuma nggak perlu lah ya. Ini kan di belakang, kita masukkan dari sini lur, gini lur. Nah udah, kalau sudah masuk gini, cari nih baut yang 17 dari pantat belakang ini, kita masukkan di sini lur. Nah ini, nah kira-kira kayak gitu ya lur. Mantap. Udah rapi, ini semua udah terpasang. Ini juga gampang ya. Tertinggal apa? Isi minyak rem sebelah sana dulu saya benerin. Diisi minyak rem, nanti gimana kita cara supaya nggak ngompa atau ngompa, nanti tak kasih tahu caranya. Oke lur, ini juga udah enak ya, udah bagus enak. Jadi juga lembut untuk, tapi nggak terlampau kencang dan tidak lampu kendor. Kalau usahakan ya agak kencang dikit, jadi untuk boring maupun klaker itu nggak kocak, jadi enak. Oke lur.